Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM J1B018030. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi etika, unsur-unsur etika, dan kesusilaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Baik, langsung saja. Slide pertama. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian etika. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Etika disebut juga ilmu normatif karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang baik yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Selanjutnya, fungsi etika. Ada beberapa fungsi dari etika itu sendiri. Yang pertama, sebagai alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Ketiga, membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka, menjaga reputasi atau nama baik. Kemudian, pencerminan dan penghargaan dari komunitasnya yang dapat menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya. Yang ketiga itu unsur-unsur pokok dalam etika. Ada beberapa unsur pokok dalam etika itu sendiri. Yang pertama, kebebasan. Kebebasan yaitu unsur pokok dan utama dalam etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakikat etika. Kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu seperti kebebasan jasmani dan rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandalkan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkannya. Yang ketiga, hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk menganut dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Yang terakhir, prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, keadilan, dan hormat. Kesusilaan
Kemudian kesusilaan. Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su dan sila. Su yang berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan, susila berarti sopan, beradab, baik budi bahasanya, dan kesusilaan sama dengan kesopanan. Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik, sedangkan orang yang asusila adalah orang yang kelakuannya buruk. Kesusilaan ini juga merupakan dasar-dasar, prinsip aturan yang lebih baik, adat kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.